Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today pemirsa. Di hari perayaan hari ulang tahun ke-498 Jakarta, di lapangan Banteng, Jakarta Pusat digelar festival rakyat serta konser gratis. Ya, acara tersebut bertema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Hari ulang tahun ke-498 Jakarta juga dirayakan di lapangan Banteng dengan festival rakyat dan konser gratis. Puncak acara dimulai pukul 4 sore tadi yang menyuguhkan kolaborasi antara budaya Betawi dan musisi terkenal. Festival di lapangan Banteng diresmikan dengan tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Pengunjung dihibur atraksi seni tradisional Betawi seperti ondel-ondel, tanjidor, rebana, dan pertunjukan Abang Noni Jakarta. Sementara itu pemirsa, ribuan pengunjung memadati Jakarta Fair 2025 di Kemayoran hingga Minggu malam. Para pengunjung memilih habiskan akhir pekan sambil merayakan hari jadi Kota Jakarta yang ke-498 tahun. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan remaja hingga keluarga yang membawa anak-anak mereka. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah, baik di Jakarta maupun luar Jakarta. Tidak hanya diberiakan konser musik, wahana keluarga dan berbagai tenan di Jakarta Fair 2025 juga diberiakan dengan pameran miniatur dapur makanan bergizi gratis. Ya, pameran miniatur MBG yang digelar Gerakan Dapur Indonesia ini untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Miniatur ini menampilkan proses pembuatan MBG mulai dari tahap persiapan, penyajian, pemorsian hingga mobil untuk distribusi. MBG disediakan sebanyak 100 porsi sehari dan dibagikan ke golongan membutuhkan di Jakarta Fair hingga 13 Juli 2025. Bangsa Indonesia kita tetap bikin MBG itu, dan ini ada beberapa sampel makanan yang memang kami sediakan di sini untuk melihat dari masuk sampai keluar, mulai dari persiapan, penyajian, pemorsian sampai pengiriman. Itu sudah ada juga mobil pemorsiannya juga sudah ada di sana semua. Jadi saya harapkan untuk semua para pengusaha, bisnis, mitra BGN, yuk kita sukseskan program pemerintah ini demi anak bangsa kita untuk makan siang gratis. Ya, salah satu tempat yang tak kalah menarik pemirsa adalah arena simulator di mana pengunjung ini bisa merasakan jadi pembalap Formula E. Inilah dia salah satu spot yang jadi favorit dalam rangkaian Formula E 2025, Formula E Gaming Arena. Arena ini menawarkan pengalaman balap virtual melalui 18 unit simulator yang tersedia secara gratis. Setiap pengunjung dapat mencoba selama 7 menit per sesi tanpa dipungut biaya apapun. Agar nyaman, setiap simulator dilengkapi dengan seorang guide yang membantu mengatur posisi setir, jarak, tempat duduk, dan setting lainnya sesuai postur tubuh pemain. Antusiasme pengunjung pun begitu tinggi. Banyak yang mengaku sensasi bermain simulator ini seakan membawa mereka langsung turun ke arena balap Formula E. Jadi nyoba main 3 lap ya gitu, dan ya seru sih. Memang saya suka dengan balapan mobil ya gitu, game balapan juga suka, jadi ya fun di sini sih. Iya. Ajak adiknya juga buat Iya, tadi di pangku gitu ya, melintir-melintir ya gitu, tapi anak saya juga seneng. Iya. Sebenarnya senang banget sih, kayak jadi kita bisa merasakan gimana sih jadi driver Formula E di Jakarta ini. seru banget, bisa main mobil dan bisa mengemudi mobil, dan tidak pernah saya mengemudikan mobil sebelumnya. Dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semuanya terlihat asyik mencoba pengalaman balap virtual yang jarang ada ini.
simulator ini rasanya seperti menjadi pembalap e-formula dalam sekejap. Pemirsa wajib coba ya. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin mengajak buah hati Anda seru-seruan sekaligus mengekspresikan diri dalam seni, dan Anda bisa datang ke sebuah studio seni di PIK Jakarta Utara. Ya, di sini pemirsa anak-anak bebas berkreasi dengan cat menggunakan beragam media. Selamat berlibur dan happy weekend. Hari ini saya mau mengisi waktu liburan saya dengan yang lebih bermanfaat nih. Karena kalau misalnya liburan ke tempat yang itu aja kayaknya bosan banget ya. Ada satu tempat yang bisa mengasah kreativitas dan juga menguji jiwa seni saya. Jadi langsung aja kita coba ya. Go! Art jamming, kegiatan melukis bersama-sama bisa menjadi terapi seni, mengekspresikan diri dan menghilangkan stres. Anak-anak bisa berkarya, menyalurkan perasaan melalui beragam sesi lukis di studio lukis di kawasan PIK Jakarta Utara. Sebelum melukis, sang buah hati wajib memakai jubah pelindung dan sendal khusus. Dan ini dia motion art, memadukan beragam warna cat di atas alat penggerak kanvas, menciptakan goresan indah layaknya karya pelukis profesional. Akhirnya selesai juga nih aktivitas pertama, yaitu motion art. Nah, ini hasil karya saya pemirsa nih ya. Bisa dilihat memang ini menguji kreativitas sekali, mengasah kreativitas anak-anak juga. Dan kita akan lanjut ke aktivitas yang selanjutnya yang kedua di lantai atas, yaitu ya splat art. Splat art menawarkan pengalaman melemparkan cat pada kanvas. Menikmati seni abstrak menciptakan kepuasan tersendiri bagi anak-anak. Tadi ada yang lempar balon, ada yang ditembak pakai tembakan catnya, sama ada yang pakai puter-puterannya gitu. Luas, banyak tembakan. Oke, Hana sama itu tadi catnya pakai apa aja sih? Pakai spons sama luas, terus sama lempar-lempar balon, milih warna pink sama warna putih sama warna ungu. Dibanderol dari harga Rp100.000 hingga Rp1 juta, anak-anak bisa menyalurkan kreativitas dengan keluarga dan teman-teman. Jadi kalau untuk pemirsa nggak usah khawatir karena semuanya di sini bisa menjadi seni. Ini contohnya punya saya yang sudah jadi abstrak, tapi kalau misalnya dilihat ini indah juga kok. Jadi untuk pemirsa dan juga buat anak-anak yang mau melatih kreativitas bisa langsung datang ke tempat ini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Wah, seru banget ya Ayah. Ini benar-benar bisa mengekspresikan diri terutama ketika lagi mumet. Mumet, maksudnya orang tuanya mumet, anaknya dibawa ke tempat ini gini ya. Tapi ini memang kalau kita lihat bagaimana orang tua zaman sekarang ini benar-benar memperhatikan anak-anaknya yang ingin mengekspresikan dirinya sejak dini. Karena kan betul. Skill anak-anak itu harus dikeluarkan pada saat mereka masih kecil gitu. Ya, ditambah lagi tadi kan kita udah melihat juga ada beberapa gradasi-gradasi warna yang benar-benar bisa mengekspresikan terkait dengan emosional seorang anak dan juga bahkan orang tua. Betul sekali. Nah, ini semoga bisa menjadi rekomendasi untuk para orang tua untuk membawa anaknya di akhir pekan. Nah, pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Yanufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.